Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel kesayangan. Khususnya saya sendiri sih, saya sayang sama channel ini karena saya merintis channel ini dari mulai nol. Ya, dengan alat fasilitas alat yang diberikan sama sang pencipta. Sederhana apa yang ada di amanahkan ke kita manfaatkan dengan baik. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membagi suatu ilmu yang mungkin sudah sangat ketinggalan ya. Tapi ini bermanfaat untuk para pemula, yang baru mau belajar menggunakan sarana laptop ataupun komputer ataupun PC. Ya, saya buka dasar-dasarnya dan ini adalah satu tutorial bagaimana dengan alat yang sangat sederhana, fasilitas yang sangat sederhana, saya bisa membuat satu konten belajar, konten channel yang akan nanti saya upload dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan bagi, ya jangan dikit-dikit, banyak lah, jadi bisa view saya juga tinggi. Ya kemarin sempat view turun ya gara-gara ya terlalu banyak permainan. Ini saya coba dengan cara yang lempeng. Lempeng, bengkok dikit lurus, belok dikit lurus. Oke, terlalu banyak cerita saya nih kayaknya. Ini saya akan sedikit memulai dari nol nih ya tentang laptop. Yang pertama-tama pastikan anda semua punya laptop, jadi bisa dibuka. Kalau nggak punya laptop buat apa? Kan gitu. Mohon maaf, bukan apa. Kalau nggak punya laptop sendiri, pinjam laptop tetangga, laptop teman. Nah, biar tahu. Oke, agak keras ya nadanya. Senyum dikit ah. Peace. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Pertama-tama kita punya laptop, entah itu punya sendiri ataupun pinjam. Santai ya, santai, jangan terlalu buru-buru. Kita ngejar sampai 1 jam nih, biar enak, biar tidak terlalu terburu-buru. Yang paling utama, kalau kita punya laptop, kita buka dulu tuh kan, laptop tuh kayak apa dia ya, kayak buku. Jadi kita buka dulu, tak, oke, masih hitam. Kita hidupkan power, di mana power kita cari power untuk menghidupkan laptop tersebut. Oke. Hidup ya pakai waktu ya, nggak mungkin langsung seketika hidup, walaupun dia punya spek tinggi, pasti makan waktu sekian detik atau sekian menit untuk bisa tampilan kembali. Oke. Oke, setelah nongol gambarnya seperti ini, ah, ya tergantung laptop Anda ya. Jadi apa aja yang ada shortcut di layar laptop Anda seperti ini. Oke. Hmm. Kita mulai dari pertama. Kita membuat suatu cara bagaimana yang pada umumnya banyak aplikasi yang banyak digunakan untuk bekerja, untuk sekolah, bisa digunakan untuk mencatat, yaitu adalah program Excel. Oke, pastikan program Excel Anda sudah diinstal di laptop Anda. Jadi tinggal buka. Nah, kalau belum ada di layar laptop, kita klik kanan untuk shortcut program Excel tersebut masuk ke layar. Jadi tidak sulit kita mencari di sini misalnya. Kita cari kan ribet nih. Kita ambil simpelnya aja karena sekarang nih manusia tuh enaknya maunya simple.
nggak mau ribet, dikit-dikit nyari-nyari itu mau nggak mau pusing anak-anak zaman sekarang nih. Kalau dulu saya belajar tuh, wah, saya pakai komputer PC Pentium 1. Saya gemetaran make itu. Belajar ilmu komputer itu. Sekarang zaman semakin canggih, rezeki semakin lapang, orang tua bisa membelikan anak-anaknya perangkat komputer. Sekarang ini ada laptop, ada notebook, ada PC, tapi yang sering digunakan sekarang adalah laptop. Oke, tidak berpanjang lebar, kita coba program program Excel ini. Kita klik Excel ya. Oke. Satu tampilan kita klik Excel. Ya, nanti saya akan yang biasa umum aja. Kita akan belajar tahap awal ini, sesi pertama, yaitu tentang cara membuat table. Oke, sudah ada tampilan ya di layar begini. Tapi ya berbeda-beda ya, layar-layar laptop Anda sekalian akan berbeda-beda tampilannya. Oke, kita masuk ke new ya. Kita klik new. New ini adalah satu dokumen baru ya. New baru, kalau artinya new itu baru. Kalau bahasa Jawanya baru, bahasa Inggrisnya anyar. Nah, tuh, oke, kita klik new. Nah, kelihatan tampilannya ya, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, beginilah tampilannya. Dulu saya pertama membuka aplikasi ini, saya bingung, apa sih ini, kok begini tampilannya, bagaimana sih mengoperasikannya, mengerjakan tampilan program Excel ini. Oke, kita coba dengan sesi pertama, cara membuat table ya, cara membuat table dengan simple. Oke, ini ada kolom. Saya tunjukkan kolom ini ada A, B, C, D, E, F, G. Kita rencananya kita mau buat apa? Mau berapa kolom, berapa row, berapa kolom, berapa row. Kolom itu kotak, row itu baris. Jadi berapa kotak, berapa baris yang akan kita buat table ya. Oke, saya akan coba di sini. Kita buat empat 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 kotak ya. Kalau bahasa Inggrisnya kotak, bahasa Jawanya kolom ya, kolom. Oke, kita kembali ke sini. Oke, sip. Ini pastikan 4 kotak. Kita blok ya. Kita blok, caranya kita blok. Maaf, saya hanya menggunakan mikrofon yang sederhana dan tidak ada yang bisa belum membantu untuk megang mikrofonnya. Saya coba untuk ngeblok ngeblok. Oke, kita pilih ke klik sheet ya, sheet ini untuk kita blok. Oke, 1, 2, 3, 4 kolom. Ini sudah terblok 4 kolom. Oke, kita tentukan berapa row. Berapa row? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat sedikit dulu 10. Nanti bagaimana penambahan kolom, bagaimana kalau kita mau ngejasnya, bagaimana kita mau nambah kolom, bagaimana mau nambah row, nanti saya akan beritahukan. Oke, setelah kita blok begini, kita coba klik kanan. Klik kanan pada mouse kita. Ini ada bahasa Inggris semua nih. Nah, makanya sedikit banyak kita harus mengerti lah, harus belajar lah. Mau nggak mau sih kita harus belajar bahasa Inggris, karena zaman ini harus belajar bahasa Inggris. Apalagi sekarang nih, kalau bisa menggunakan beberapa bahasa asing, yang paling ngetop sekarang nih bahasa Inggris, dan kedua bahasa Tionghoa, Chinese. Itu paling dicari perusahaan-perusahaan besar ya.
Oke, sambil santai saya mohon maaf, saya sedikit berasap ya merokok. Karena rokok adalah salah satu teman hidup kita. Rokok ini adalah salah satu teman hidup kita dan ada sebagian juga yang bilang rokok ini merusak tubuh. Kesehatan itu benar, cuman kalau kita bisa mengimbanginya dengan olahraga, ya mudah-mudahan lah. Karena salah satu pendukung rokok ini untuk inspirasi umumnya para lelaki. Oke, setelah kita klik kanan tadi, ada dua opsi, dengan klik kanan mouse atau dengan ada toolbar, ada petunjuk di sini untuk membuat kotaknya itu. Oke, ini ada font bottom border. Jadi di sini ada, oke, saya apain ya. Sini ada pilihannya, di sini ada pilihannya. Nah, oke, tergantung pemirsa sekalian, viewer sekalian mau menggunakan apa. Kalau saya sih lebih nyaman untuk menggunakan dengan klik kanan. Nah, dengan format cell kita buka program format cell, oke. Kita tarik ke atas supaya tidak terganggu. Kita taruh di sini samping. Oke, di sini ada font, ada number, ada alignment ini, oke, ada font, ada border, ada fill, ada protection. Kita mas klik di border ya. Simple kan? Nah, di sini ada tampilan layarnya. Oke, di sini ada tampilannya. Oke, kita buat kolom tadi 4, kita buat klik di sini. Sada, duo, tolu, opat, limo. Nah, campur aduk bahasanya. Ini kan kolom nih, ini garis untuk sekeliling ini. Oke, sudah ada. Ini garis untuk ini nih. Nah, kolom-kolomnya, oke. Tapi raw kan belum bergaris nih, belum ada garisnya. Kita tambahin di sini raw. Oke, satu. Oke. Raw, oke, sip, mantap. Nah, kalau lebih baik seputaran ini kita buat dengan bold ya. Garisnya bold, agak hitam tebal karena itu menandain. Oke, sip, terima kasih. Nah, ini kita pilihannya nih. Tinggal mau pilih yang mana aja. Oke. Oke, kita lihat dulu tampilannya ya. Setelah kita klik ini. Oke kan, kelihatan kan. Oke, kita harus di raw ini kan harus, ini kan nah, raw ini kan kosong tuh. Kita blok kembali ya. Kita kembali pijat shift. Kita buat garis nih rawnya nih. Kembali lagi ke format cell. Oke. Mana tuh posisinya? Oke, itu kan. Ini dapat tengah nih ya. Ini ketebelan ininya nih. Tebel-tebel. Oke, sip, thank you. Oke, ada tampilan kan. Nah. Jadi upayakan ini jangan terlalu mepet nih kan. Di row nomor 1 coba kita tambahin dengan tadi untuk ngejas penambahan kolom atau garis atau baris ini di sini. Kita bisa insert. Oke, tambah. Insert kembali. Kita buat space 3 row ya, 3 baris. Kenapa? Ini bertujuan untuk kita buat judul. Kita coba buat judul. Biasanya di atas ini adalah jurnal
pengeluaran bulanan. Oke. Nah, untuk lebih bagus kita buat, oke, ini posisi ini nanti kita coba buat buat di tengah judulnya nih. Kita blok ya. Blok. Kita ambil di sini posisinya. Kita merger and center, oke. Ininya kita gedein dikit jadi tulisannya sekitar 12 ya, 12, oke. Oke, di sini kita buat apa? Mau kita isi kolom judulnya. Di sini biasanya saya buat nomor, keterangan. Oke, di sini kita jumlah di sini total. Oke. Oke, kita tampilnya, kita percantik untuk kolom tersebut. Oke. Ini kita buat klik aja 2 kali. Kalau kira-kira kurang lebar, kita lebarin. Oke. Untuk ini kita lebih baik kita buat kita centerin ya semua tulisan. Biar cakep. Center, kita tebalan biar lebih kelihatan, oke. Nah, ini untuk membedakan ini antara kolom ini kita coba buat di sininya yang lebih gede ya. Kita kembali ke format cell. Ini tampilnya kita cabut, oke. Oke, kelihatan perbedaannya, oke. Kita coba ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke. Ini cara manual, tadi ngetik begitu. Ada cara yang lebih praktis sebenarnya, tapi satu-satu lah. Nanti saya akan coba membuat cara lebih praktis supaya langsung di angka ini bisa kita klik 1 di sini udah langsung berurutan. Tinggal sebenarnya kita tarik gini aja. Oke, saya coba aja lah, nggak apa-apa. Langsung, jangan nanggung-nanggung kalau mau memberikan ilmu tuh. Oke, kita klik aja sini 1. Terus ini kita tarik nih. Kalau kita tarik ya. Mau nggak dia? Biasa mau sih. Oh, tetap sama. Tetap copy. Oke, Ctrl Z. Oke. Berarti kita masuk dari 2. Saya lupa sih. Oke, saya skip aja lah. Saya lupa. Saya kembalikan lagi seperti semula aja. Pakai manual dulu lah. Oke ya. Keterangannya apa hari ini ya? Keterangan jurnal pengeluaran bulanan. Keterangan. Oke, ini kita rubah berarti hari ya. Hari total. Berarti ini kita buat 7 hari aja untuk seminggu. Seminggu 7 hari, nanti kita hapus. Hapuslah. Aduh, kamu. Oke, di sini kita keterangannya hari ini belanja di pasar untuk makan seminggu.
Oke, ini kan tulisannya banyak tuh. Oke, kita gedein aja. Hari Senin kita ya, belanja pagi di pasar. Total berapa kita belanja? Oke, kita ketik misalnya 350.000 untuk kebutuhan kita seminggu ya. Untuk belanja. Di sini kan nggak ada apanya ya, titik komanya. Jadi kita nggak tahu. Kita blok lagi kolom tersebut. Ada beberapa, tetap dua opsi, ada beberapa cara singkat. Di sini sudah ada formulanya nih, ada kliknya. Oke. Nah, kalau ini kan 02 di belakang ini adalah bilangan yang sepertinya tidak perlu kita gunakan, bisa kita hapus. Jadi tidak ada bilangan 0 di belakang koma lagi. Oke. Hari tanggal 2 ini biaya apa? Contohnya bayar listrik Selasa itu senilai, terserah Anda berapa nilainya, ini hanya perkiraan aja. Kalau yang pakai daya 1300 itu sekitar sebulan itu 325 lah kita anggap. Oke, terusnya apalagi bayar kredit motor ya, biasanya bayar, saya salah entah bayar kredit motor ya. Motor biasa itu sekarang ini rata-rata 800.000 sampai 900, kita anggaplah 850.000 per bulan. Salah, ini hari Rabunya ya, kita buat hari Rabu 850.000. Terus bayar kebutuhan kita, bayar apa lagi? Bayar anak sekolah. Ya tergantung sekolah di mana, berapa biayanya. Ada berapa anaknya, biayanya itu biaya anak sekolah itu include aja lah. Situ jajan, situ ongkos, situ uang sekolah. Ya kita anggap misalnya satu anak itu semua biaya itu sekitar 1 juta ya sebulan. Oke, terus amplop undangan itu biasa nggak terduga itu amplop undangan. Misalnya aja lah, ini deskripsinya ya apalah ya, terserah Anda mau ngisi lah. Nanti kan ini hanya tutorial. Tutorial kita buat isi table, tutorial saya untuk buat konten, inilah tutorialnya. Oke, apalagi yang buat beras ini satu untuk makan sebulan itu biasanya kalau di saya itu beras yang ukurannya 1 kilo, 10 kilo karung beras itu yang saya pakai beras yang murah. Harganya itu 1 kilonya sekitar 16.000 ya, sekitar 165 lah kita pakai harganya. Kemahalan beras mewah ini ya, 165.000 per kilo. Jadi kalau saya tapi memang harga beras mahal sekarang ya, anggap segitu. Itu hari Sabtu, ini kita buat hari Minggu. Oke, apalagi kita mau buat nih biaya tak terduga selama seminggu. Oke, ntar saya post dulu ya.
Ada telepon masuk. Oke, kembali lagi. Ini maaf tadi ada sedikit trouble. Di hari Minggu ini biaya anggap satu biaya tak terduga nih. Biaya tak terduga dalam sebulan. Ini ke ya kita anggap sejuta lah. Kok ya sejuta lah. Patah-patah. Oke. Nah, inilah sedikit terapanya caranya. Nah, kita percantik dulu, kita percantik biar kelihatan cantik, cakep. Ini kita benerin nih, kolom ini kita taruh, kita centerin, oke. Kita center kan, keren tuh kan. Nah, sekarang kita mau tahu nih jumlah keseluruhan yang kita buat nih berapa banyak nih kan gitu. Berapa total keseluruhannya ini. Nah, kalau kita pakai kalkulator kan ya tadi lama. Nah, kita buat di sini nih, kita buat lagi percantik lagi suatu kalau kita blok lagi row tersebut. Oke, kita hitamin ya, kita hitamin, kita buat line colornya nih, kita pakai ini hitam, oke. Di sini kita buat hitam. Oke, klik di sini. Oke. Oke, total. Nah, kita buat di sini nih. Nah, biar cakep tuh di sini nih kita buat nih. Nah, di kolom nomor ya, di kolom nomor ini kita buat ketik total. Oke. Kita buat huruf gede. Nilai kita buat 12. Oke, kita merger nih dari kolom 1A sama kolom B. Kita merger kan, oke, sip. Nanti hasil tampilan print kita bagus nih. Inilah. Nah, ada dua cara opsinya untuk bisa menjumlahkan dari atas sampai bawah. Cara pertama kita klik kita klik sama dengan di sini. Oke, kita blok dari atas sampai bawah ya. Ini cara tinggal enter. Nah, kan nggak kelihatan tuh, berarti ada kesalahan nih. Nah, kita gunakan lagi plus. Tidak mau, ya sudah, kita pakai cara yang kedua karena saya lupa. Kita pakai sum lock. Itu cara yang paling simpel kan. Inilah total kebutuhan kita selama ya, ini kita buat lah. Kira-kira beginilah ya tampilannya, hasilnya. Nah, nanti kita mau buat apa di sini ya, untuk anak sekolah apa yang kita mau buat ini, untuk biaya jurnal pengeluaran bulanan rumah tangga beginilah. Setelah ini kita dapat hasilnya, supaya nggak hilang nanti kita save. Nah, jadi save itu simpan. Kalau sudah ada nama foldernya, kita tinggal menyimpan. Tapi kalau belum ada, kita klik save as ya. Nah, kita tinggal cari mau di mana kita taruh. Oke, di sini ada disk PC, Atlas atau browser. Di sini ada tampilan dokumen atau desktop. Kita klik dokumen aja yang simple, oke. Disk PC ya. Di sini ada pilihan. Nah, sampean mau buat apa gimana ya terserah, atau langsung aja bisa. Kita buat judulnya nih biar enak nyarinya, jurnal bulanan.
kita sudah pastikan sama Excel workbook. Jadi Excel shape. Oke, sudah ada ya di sini ya. Nah, coba kita supaya simple kita buka di mana tempatnya. Nah, kita tutup dulu ya biar aman. Kita kembali buka. Nah, kita cari langsung di Excel bisa, kita cari di sini bisa nih. Tadi di mana di D. Nah, oke nih kan. Ada kita simpan kan? Tinggal klik. Nanti tinggal kita rubah-rubah apa yang mau kita rubah, apa yang mau kita buat. Oke. Ada beberapa jadi dalam satu apa namanya ini kita bisa membuat berapa sheet satu tampilan ini kita bisa membuat berapa sheet ya, sheet itu lembar kerja di sini. Di sini ada sheet ya. Sheet tinggal kita klik aja nih. Kita klik kanan. Kita copy ya, kita copy mop or copy. Oke, sheet 1 kita create nih, klik oke. Tampilan ada sheet 2 sama isinya, tinggal kita bisa merubah. Kita buat nanti tampilan klik 3. Jadi mau banyak juga nggak ada masalah, mau berapa sheet di sini sampai banyak nggak masalah. Nanti bisa kita rumuskan ini per hari atau per bulan. Nanti kita tahu di sini misalnya sebulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Kita bisa ngelihat nih, kita bisa melihat, kita bisa summary kan. Kita akumulasi dari Januari sampai Desember berapa total cost pengeluaran kita per bulan kita dapat. Jadi kita bisa namanya mereview atau melihat biaya-biaya apa yang perlu dipangkas, apakah besarlah pemasukan ataupun pengeluaran, yang mana bisa dikecilkan pengeluarannya. Untuk tabungan kita ada niat mau beli rumah, mau beli kendaraan roda 4 atau nambah kendaraan motor roda 2. Jadi kita tahu kalau kita sudah punya suatu sistem pengawasan pengeluaran yang memang kita catat. Itu biasanya jarang ya untuk di rumah tangga digunakan, karena memang kalau kita mau terang-terangan untuk mencatat kebutuhan rumah tangga itu dari sebulan aja, kita coba berapa biaya itu sehari-hari yang kita keluarin dari rumah tangga. Ya, dengan penghasilan yang kita dapat, yang kita sudah tahu misalnya gaji kita 2 juta, ternyata pengeluaran kita bisa lebih dari 2 juta. Tapi disitulah perannya Allah, disitulah perannya Tuhan yang Maha Kasih dan Sayang. Gaji kita tuh bisa mencukupi kebutuhan hidup di rumah kita, penghasilan kita. Padahal penghasilan kita tahu cuma 2 juta sebulan, tapi pengeluaran kita setelah kita catat, kita coba dengan cara begini, melebihi dari penghasilan, kan nggak masuk akal gitu. Memang kita hidup nih memang nggak pakai apa ya, nggak usah pikir-pikir, pakai akal, jalani aja, karena Tuhan udah berjanji akan mencukupi, memelihara. Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bagi umat Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu zat Rabb yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak segalanya dia punya gitu. Duit dia punya, makanan dia punya, air dia punya, semuanya dia yang punya. Kita ini hanya menikmati fasilitas yang dia buat gitu.
kita nikmati, kita berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasihlah, karena memang sesungguhnya tidak ada upaya kita, ikhtiar kita yang menghasilkan gitu. Semua yang menghasilkan itu adalah Allah. Dia yang memberi. Kita ini hanya dikasih nih suatu nikmat aja, suatu karunianya bisa sebagai jasad ini menyaksikan mahanya Allah di dunia. Untuk kita nanti ketemu, insya Allah semua pasti ketemu beliau ya, ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diminta pertanggungjawaban, karena nanti tubuh kita sebagai saksi. Kalau mulut nih yang ngomong ini nih bisa selalu bohong, ini akan dikunci, rapat, nggak bisa ngomong lagi, kayak bisu aja udah nggak mungkin, ada gerakan nggak bisa lagi mulut. Yang lain semua bergerak. Jadi mata kita, tangan kita yang akan memberitahukan sebagai saksi ya. Jadi tidak ada lagi pembohongan gitu. Ya sedikit saya masukkan itu ya, bahwasanya hidup ini kita ini hanya sekedar menjalani, menikmati fasilitas yang sudah disediakan sama yang menciptakan hidup, yang menciptakan bumi dan langit, dunia dan seisinya. Kita hanya bisa menikmatinya gitu, bukan merasa memilikinya. Jadi setelah kita bisa menikmati apa yang tersedia, fasilitas yang tersedia, ya tinggal dia minta cuman bersyukur. Syukurilah nikmatku, pasti aku akan tambah, kata Allah. Itu kata Allah, bukan kata saya. Bagaimana cara bersyukur? Nah, nanti akan dibahas sama para yang ahli lah, yang ahli. Kalau saya ini sedikit belajar, banyak mendengar. Tapi kalau untuk ngebahas, mengupas bagaimana cara bersyukur, ya banyak stepnya. Bersyukur itu banyak langkahnya. Ya salah satunya ya mengerjakan ibadah, sholat, banyak hal yang bersyukur. Berbagi apapun itu yang positif ya, yang positif dan banyak dampak bagi sekeliling, ya itu tanda rasa syukur. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya, sudah kita simpan. Untuk video selanjutnya saya akan konsep lagi tentang, saya buka lagi tentang Excel ini bisa buat apa aja. Apakah cukup hanya kolom doang atau kotak-kotak, table. Excel ini banyak kegunaannya. Jadi saya akan coba mengupas satu program yang sudah dibuat oleh manusia yang begitu banyak manfaatnya, yang dikasih pemikiran dari Sang Pencipta untuk membuat satu program Excel ini. Oke, sepertinya cukup sampai di sini dulu ya, supaya tidak bosan. Nanti bila mana ada yang kurang paham, silakan tulis di kolom komentar. Bagaimana tahap cara-caranya, atau bisa email ke email saya mutakinur@gmail.com. Silakan Anda email apa untuk bisa berinteraksi ke saya. Ya, saya sedikit ini ilmu dasarnya Excel, ilmu dasar yang saya masih ingat. Karena setelah saya resign bekerja di perusahaan di tahun 2008, saya udah tidak menggunakan lagi komputer ini, udah saya tidak menggunakan. Ini saya buka lagi karena saya coba masuk ke dunia YouTube ya, mengisi
dunia YouTube. Terus kedua, saya juga usia sudah masuk usia tua, jadi ilmu yang sedikit yang masih saya ingat, saya coba sharing, saya coba bagikan kepada penonton, viewer-viewer yang lainnya. Semoga bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, lebih dan kurang itu saya minta maaf kepada manusia. Saya minta ampun kepada Sang Pencipta yang menciptakan saya, Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih Allah telah menciptakan saya dan memberikan fasilitas laptop ini, yang dapatnya juga laptop ini adalah hibah dari adik saya, adik ipar saya, yang dipergunakan, diperuntukkan sebenarnya untuk anak saya nih, untuk anak saya sekolah. Nah, jadi sedikit ilmu yang masih tersimpan ya, masih ingat saya ya, makanya ini dasar, sangat dasar ya, sangat dasar. Saya bagikan kepada penonton sekalian lah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya, Godek 234. Tetap nonton, jangan di skip. Dukungannya, view-nya, subscribe-nya, like-nya, share-nya, saya ucapkan terima kasih. Saya bersyukur kepada Allah. Anda mau like, mau subscribe, mau nonton video saya, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas rezeki saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara diberi kesehatan, diberi rezeki yang luas, berupa uang, berupa ilmu, apapun rezeki itu, rezeki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.